Tahun 2023, apakah masih worth it untuk berjualan online, terutama di paid traffic seperti Facebook Ads atau TikTok Ads? Selamat datang di channel pengangguran Tayu Premium, channel para pengangguran di Indonesia. Gimana kabar sobat pengangguran? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Gimana nih kabar iklan teman-teman? Udah mau akhir tahun, CPR-nya sesuai KPI atau udah mulai boncos nih? Karena kalau gue baca di grup-grup Telegram, itu pada ngeluh, leads makin mahal coy, closing makin susah. Udah spend budget jutaan, tapi hasilnya masih nihil. Teman-teman pada ngerasain gak nih? Komen di bawah ya. Tapi sebenarnya nggak cuman paid traffic yang pada turun. Jualan di marketplace hingga offline itu juga pada ngeluh semua. Salah satunya mungkin karena gencar banget ya isu resesi tahun 2023. Jadi orang-orang itu pada nyimpen duitnya, kurangin spending buat konsumtif. Katanya sih gitu ya. Tapi who knows sih? Oke, jadi di video kali ini gue pengen diskusi dengan teman-teman. Kira-kira tahun 2023 yang tinggal sebulan lagi, itu masih worth it nggak sih kita jualan di Meta Ads? Karena banyak banget ya problem yang kita alami di tahun 2022 ini. Apa aja nih problem dan kira-kira solusinya apa? Tonton terus video ini ya. Problem pertama, biaya CPR yang makin mahal. Gue pribadi ngerasain banget nih. Tahun lalu, KPI CPR gua itu di angka 20-25 ribu. Tapi sekarang, sampai November kemarin, KPI CPR gua terpaksa gua adjust menjadi plus minus 30 ribu. Alias, cost membengkak dengan margin yang masih sama. Jelas, salah satu faktornya, persaingan harga yang semakin berat. Dan pasar yang semakin teredukasi. Dulu banyak banget kan, Masta yang ngajarin jualan online di Facebook Ads, modal barangnya 5 ribu. Dijual lagi 150 ribu. Kalau menurut gue keterlaluan sih, gimana coba pertanggungjawaban kualitasnya. Tapi sekarang dengan pasar yang semakin teredukasi dan adanya marketplace, jelas udah nggak bisa lagi cuy untuk mengambil margin tersebut buat jualin produk yang abal-abal. Buat yang masih jualan atau mau coba jualan produk yang model hit and run seperti itu, saran gue stop aja lah. Jualan yang jujur, ambil margin sewajarnya. Problem kedua, dari sisi Meta Ads-nya sendiri nih yang makin banyak ribetnya. Makin banyak cuy, restricted mulai dari BM, fanspage, akun iklan, akun personal. Aduh, banyak banget dah. Masih inget gak sih kalau zaman dulu problem akun itu cuma AME alias Ads Manager Error. Sekarang semua aspek beriklan di Facebook itu bisa disikat cuy. Tentunya ini semakin mempersulit ya gerak kita sebagai advertiser. Apalagi nih kalau kita buat akun baru terus langsung dipakai iklan, 100% gue jamin langsung dibabat itu akun. Bener nggak? Terus sekarang ada lagi nih problem baru, yaitu penangguhan temporer. Untung akun gue lawas cuy, jadi kagak ada. Mungkin penyebabnya untuk antisipasi ya, karena banyak iklan yang kabur. Alias abis iklan kagak bayar cuy tagihannya. Malah dulu ada ya WS yang ngajarin untuk iklan tanpa bayar, pakai VCC lah. Atau dulu ada juga ya yang pakai akun iklan yang udah ada saldonya. Dan gue yakin yang gunain akun tadi pasti penjual yang hit and run doang. Sebenarnya ini langkah bagus sih dari Meta untuk membabat para pengiklan yang nggak jelas tadi. Jadi yang iklan di Meta atau Facebook Ads ini adalah yang bener-bener ada bisnisnya, nyata, dan ada manfaatnya. Bukan iklan scam, penipuan, atau sejenisnya. Tapi sayangnya nih, kadang sistemnya juga ngaco cuy. Akun yang bener-bener juga pada dibabat. Pusing kepalanya. Karena untuk mulai setting dari awal lagi itu, terutama pixel, aduh, pusing gua mikirinnya. Untuk beberapa tips menangani akun iklan yang kena restrict, pernah gue bahas di beberapa video sebelumnya ya. Problem ketiga nih, tapi kalau gue pribadi lebih nganggap ke challenging ya. Live di marketplace yang makin menjamur. Kalau dulu kan cuma TikTok doang ya yang ada live-nya. Tapi sekarang semua marketplace ada cuy. Shopee, Tokopedia, semua pada ngadain live. Hal ini terutama untuk teman-teman yang jualan fashion yang masih dropship nih, kerasa banget cuy problemnya. Karena kan boleh dibilang ya, customer itu lebih trusted kalau lihat barangnya langsung. Kalau live kan orangnya bisa langsung lihat barangnya ya, kira-kira kualitasnya bagus apa enggak. Karena kan kalau selama ini yang jualan di Facebook itu kan ngandelin foto doang ya, yang kadang jeleknya itu sering dimanfaatin sama advertiser nakal. Foto produknya keren abis, yang datang ampas. Barang harga 20.000 dijual 12.000 coba. Ya komplain dong orang-orang kayak beli kucing dalam karung.
Ya alasannya emang ada biaya iklan, biaya COD, tapi seharusnya nggak gitu juga kan. Bayangin lu barang 20.000 dijual 200.000, kualitasnya kayak gimana? Apalagi dengan tambahan embel-embel kualitas premium. Kadang bayarnya jadi merasa ketipu kan. Kalau dulu sih nggak ada pilihannya ya, tapi sekarang karena udah ada live streaming yang lebih trusted, bisa jadi pangsa kita ya makin tergerus. Gila sih kalau gue lihat orang live streaming ya, bisa berjam-jam jualan di TikTok, hasilnya bisa ratusan juta coba. Siapa yang nggak ngiler? Tapi balik lagi, sumber daya kita udah cukup belum untuk melakukan live seperti TikToker tadi? Jangan lihat enaknya doang ya, tapi emang menggiurkan sih belanja lewat live streaming ya. Selain bisa lihat barangnya langsung dipakai sama si streamernya, kadang juga ada voucher cuy, potongan, diskon, atau diskon ongkir khusus selama live. Kalau kita di Facebook kan susah ya untuk melakukan hal seperti itu. Nah, sebenarnya dengan segala masalah tadi, masih worth it nggak sih kita berjualan di Meta Ads ini? Kalau gue sih ada beberapa poin ya yang bisa kita highlight. Misalnya, semakin susah untuk beriklan di Facebook. Artinya, semakin sedikit kompetitor kita. Semakin banyak advertiser yang ninggalin Facebook, maka kalau kita ambil positif lagi dia, semakin dikit kompetitor kita juga. Seperti yang kita ketahui ya, biaya iklan di Meta itu kan ditentukan oleh sistem lelang by kompetitor. Jadi ada potensi nih, biaya iklan kita menjadi lebih murah. Ingat loh, masih potensi. Tapi bohong. Dengan catatan, user base Facebook masih sebesar seperti sekarang. Kalau sampai usernya juga ninggalin, ya kita percuma dong iklan ke siapa, ya nggak? Jadi, next step-nya gimana nih Bang? In general, usia pengguna Facebook itu di atas 30 tahun yang masih gunain Facebook sebagai main account-nya ya. Dan biasanya udah punya uang sendiri plus udah punya keluarga. Berarti yang bisa kita lakukan adalah riset untuk shifting produk yang cocok dengan range usia 30-50 tahun. Contohnya nih, bisa produk solusi. Ya, kita tahu lah ya, kalau usia udah dari 30 tahun tuh, udah mulai muncul sakit sana sakit sini. Atau produk untuk keluarga mereka, seperti keperluan atau mainan anak. Dari sekarang mulai kita coba untuk riset produk yang fit dengan range usia tadi. Kalau produk kita itu target marketnya usia 25 tahun ke bawah, saran gue jangan jadikan Facebook sebagai jalur marketing utama. Kalau sebagai komplement ya bisa aja. Apalagi nih banyak survei yang bilang ya, anak-anak zaman sekarang nggak mau buat akun sosial media yang bapak sama emaknya ada di situ. Jadi kalau si bapak punya Facebook, anaknya paling ya buka TikTok. Ya nggak sih? Biasanya takut cuy kelakuannya sama orang tuanya nanti. Kayak kita nggak pernah muda aja kan? Jadi kalau Facebook masih bisa memaintain user base penggunanya, menurut gua sampai 1 dekade ke depan masih aman lah untuk beriklan di Meta Ads ini. Tapi ingat, ini dunia online. Berubahnya itu bisa cepet banget. Jadi ya who knows, yang bisa kita lakukan hanya persiapan atas hal yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau menurut teman-teman, gimana nih dunia online shop, terutama di Meta Ads ya tahun depan? Masih layakkah untuk beriklan di situ atau enggak? Komen di bawah ya. Buat teman-teman yang ingin belajar tentang Facebook Ads, bisa coba cek kelas Facebook dan Instagram Ads dari Kampung Marketing. Modulnya lengkap, mulai dari teori hingga praktek ada. Materinya juga mengikuti perkembangan update terbaru Meta Ads dan full support dari mentornya. Plus, bonus menarik buat para peserta kelas. Linknya bisa cek di deskripsi video ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, tapi premium.